Sebelumnya saya ingin mengingatkan ke kalian, jika kalian belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Baik teman sunnah, jadi di video kali ini kita akan membahas masalah apa bedanya antara santri yang sekolah di sekolahan salafi dengan santri yang sekolah di sekolahan ahlul bid'ah. Tujuan video ini sebenarnya adalah untuk mengedukasi Anda sekalian agar tidak sembarangan dalam memondokkan anak, karena itu akan menentukan kualitas agama anak Anda ke depannya. Jadi ada 5 hal di sini terkait perbedaan yang akan kita bahas, dan sekiranya kurang maka kita akan membahasnya dan menambahkannya di video-video berikutnya lagi. Tentunya kalau memang video ini banyak yang suka. Baik, langsung aja, apa saja perbedaan antara santri salafi dengan santri ahlul bid'ah? Yang pertama adalah santri salafi tidak gulu terhadap ulama, sedangkan santri ahlul bid'ah itu gulu terhadap ulama. Jadi gulu itu artinya melampaui batas, bersalaman berlebihan dengan ulama, apalagi sampai mencium kakinya. Ini adalah termasuk gulu dan itu dilarang dalam agama menurut pemahaman salafi. Santri salafi tidak dididik untuk gulu, melainkan kalau cuma mencium tangan saja sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang berhak dihormati seperti para orang tua dan guru, tidaklah mengapa. Namun jika itu berlebihan maka itu yang tidak dibolehkan. Nah, sedangkan santri-santri yang sekolah di sekolahannya ahlul bid'ah, gulu itu adalah hal yang biasa di sana. Jadi salaman berlebihan bolak-balik, bahkan sampai merangkak di depan ulamanya, di depan gurunya, ini dianggap biasa, dan itu jelas berbeda dengan didikan-didikan yang ada di sekolahan salaf. Kemudian selanjutnya yang kedua, antara laki-laki dengan perempuan tidak boleh bersentuhan atau berdekatan. Orang-orang yang dikatakan salafi, mereka sangat menekankan masalah laki-laki dan perempuan. Jika bukan mahram maka tidak boleh bersentuhan dan tidak boleh duduk di tempat yang sama. Sehingga di dalam sekolahnya pun dipisah antara laki-laki dan perempuan. Sebagian perempuan pun juga kadang ada yang memakai cadar. Nah, di pondok ahlul bid'ah pun juga sama, dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Tapi kalau sudah urusan salawatan, pengajian bareng, dan itu di luar pondok, ya kadang-kadang campur. Inilah yang membedakan antara pondokan sunnah dengan pondokan ahlul bid'ah. Selanjutnya yang ketiga adalah santri salafi tidak mendengarkan musik. Musik menurut ulama-ulama salaf, terutama ulama Mekah Madinah, itu haram. Maka sudah jelas di pondok salafi dilarang mendengarkan musik, apalagi hadroh tentunya tidak ada. Nah, sedangkan di pondok ahlul bid'ah malah dibiarkan. Bahkan mereka pun melestarikan musik hadroh untuk mengiringi salawat mereka. Bahkan kadangkala bisa sampai kebablasan. Mereka nggak sadar bahwa mereka tidak menikmati salawatnya, melainkan mereka hanya menikmati musiknya. Selanjutnya yang keempat adalah santri salafi tidak merokok. Santri salafi itu jelas tidak merokok, sebab merokok itu adalah haram menurut pandangan ulama salaf, terutama yang ada di Mekah Madinah. Jadi kalau ada santri yang ketahuan merokok di sekolah salaf, maka tidak lagi mendapatkan SP, melainkan langsung dikeluarkan, sebab itu adalah virus di dalam pondok salafi. Makanya merokok sangat dilarang keras. Nah, sedangkan di pondokan ahlul bid'ah, merokok adalah hal yang biasa. Bahkan ustadz-ustadz mereka juga perokok berat. Dalam berdakwah pun mereka nggak bisa meninggalkan rokoknya. Makanya wajar kalau banyak dari santri-santri mereka belum lulus sudah menjadi perokok berat. Dan parahnya kadangkala uang yang digunakan untuk belanja makanan dipakai buat beli rokok. Astagfirullah. Selanjutnya yang kelima adalah santri salafi itu kebanyakan kalem. Jadi santri salafi itu kebanyakan kalem-kalem orangnya, tidak barbar. Sebab dakwah yang paling ditekankan di dalam sekolah salafi adalah dakwah tauhid, yang mana termasuk di dalamnya menjaga perbuatan dan lisan. Itu karena saking takutnya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalau di pondokan ahlul bid'ah, tauhidnya tidak terlalu ditekankan, sebab masih banyak di antara mereka yang masih belum paham tauhid, bahkan mereka melakukan mengambil barokah dari kubur dan mengambil barokah dari ulama-ulama. Itu semua dianggap biasa oleh mereka karena tauhid mereka masih belum kuat. Dan karena kurangnya pemahaman tauhid, maka itulah yang menjadi penyebab kadang banyak orang yang keluar mondok berubah total. Padahal dia sudah bertahun-tahun belajar ilmu agama, tiba-tiba keluar mondok, mengenal pacar-pacaran, tingkah lakunya yang buruk malah melebihi orang yang gak pernah mondok. Nah,